Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Prodi Agribisnis NIM 091058092107 semester 3 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang dengan mata kuliah Manajemen Agribisnis. Di sini saya akan membahas mengenai subsistem agribisnis, pengertian agribisnis, definisi agribisnis, dan pelaku agribisnis. Definisi agribisnis menjelaskan bahwa agribisnis memiliki lingkup yang jauh lebih luas dari sekedar pengertian bertani, bercocok tanam, atau pertanian primer. Agribisnis adalah sejumlah usaha yang terangkai dalam satu sistem dan terdiri atas beberapa subsistem. 1. Subsistem hulu atau upstreaming agribisnis, kegiatan usaha yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produk pertanian primer seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit benih, serta alat dan mesin pertanian. Kedua, subsisten usaha tani on-farm agribisnis yang jauh disebut sebagai sektor pertanian primer. Ketiga, subsistem agribisnis hilir atau downstream agribisnis, kegiatan usaha yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik dalam bentuk siap dimasak atau untuk digunakan maupun siap dikonsumsi, beserta kegiatan perdagangannya di pasar domestik dan internasional. Subsistem ini meliputi pasca panen, pemasaran, penyimpanan, pengolahan produk, distribusi, pemasaran, dan eceran. Keempat, subsistem jasa layanan atau supporting system agribisnis, seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan dan layanan informasi agribisnis, penelitian dan pengembangan kebijakan pemerintah, dan asuransi agribisnis. Masing-masing subsistem terdiri atas kegiatan-kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha bertani. Para petani yang mendominasi subsisten on-farm. Usaha-usaha tersebut dapat berdiri sendiri maupun bergabung dalam kelompok atau koperasi. Dapat pula berbentuk perusahaan besar yang memiliki kegiatan usaha di beberapa subsistem. Pandangan sistem tersebut menyatakan bahwa kinerja masing-masing kegiatan dalam sistem agribisnis tersebut, termasuk kinerja pertanian on-farm, akan sangat ditentukan oleh keterkaitannya dengan subsistem lain. Dengan demikian, penanganan pembangunan pertanian tidak dapat lagi hanya dilakukan terhadap aspek-aspek yang berbeda dalam subsisten on-farm, tetapi juga harus melalui penanganan aspek-aspek off-farm secara integratif. Berdasarkan pandangan tersebut, agribisnis menjadi usaha kelompok yang menetapkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang utuh dan komprehensif, sekaligus sebagai suatu konsep untuk dapat menelaah dan menjawab berbagai masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi pembangunan pertanian, sekaligus juga untuk meneliti keberhasilan pembangunan pertanian serta mengurangnya terhadap pembangunan nasional secara lebih tepat. Kegiatan pemerintah yang dipandang sebagai suatu kegiatan agribisnis dinilai merupakan cara yang tepat dalam menghadapi berbagai perkembangan yang telah terjadi saat ini dan masa yang akan datang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Jadi agribisnis merupakan cara baru memandang pertanian, atau dapat pula disebut bahwa agribisnis merupakan cara yang lebih utuh memandang pertanian secara keseluruhan. Pengertian umum agribisnis. Agribisnis tersebut dapat dikembangkan dalam perspektif pendalaman tertentu sesuai dengan sudut pandang yang diinginkan, seragi mengembangkan pendekatan ekonomi makro dan ekonomi pembangunan. Untuk melihat agribisnis dalam sudut pandang ini, agribisnis merupakan suatu megasektor perekonomian karena mencakup banyak sektor, baik secara vertikal, sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan keuangan, maupun secara horizontal, tanah, pangan,
hortikultur, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Berdasarkan pandangan itu, agribisnis menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan terbesar dalam perekonomian nasional, baik dilihat dari sumbangannya terhadap pendapatan nasional dan daerah, kesempatan kerja secara nasional dan daerah, ekspor non-migran maupun penciptaan nilai tambah. Kondisi tersebut kemudian menyangkut pula kedudukan yang sangat penting yang seharusnya diberikan kepada agribisnis dalam strategi pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Oleh sebab itu dalam kegiatannya dengan struktur perekonomian nasional, kiranya perlu dilihat dimensi keterkaitan antar sektor dalam sistem agribisnis, khususnya pertanian, perdagangan, industri, dan lembaga keuangan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai peran sebenarnya sektor pertanian, dengan demikian terjadi reorientasi penanganan pertanian dari pendekatan sektor menjadi intersektoral, dan dari orientasi hanya produk menjadi orientasi bisnis dalam pendekatan agribisnis. Pemikiran tersebut serupa dengan pendapatan Krim dan Jens yang menggambarkan nilai ekonomi dari agribisnis Amerika Serikat yang sangat besar. Krim dan Jensen mendefinisikan agribisnis adalah suatu kesatuan dari aktivitas yang meliputi industri pertanian, industri pemasaran, manufaktur, dan industri distribusi makanan dan serta kepada konsumen. Dengan demikian, kesatuan agribisnis dalam pengertian tersebut akan mencakup sejumlah kegiatan. Agribisnis merupakan salah satu bisnis sektor usaha, bahkan dinyatakan sebagai megasektor yang paling banyak menjadi perhatian saat perhatian diberikan atas ketersediaan pangan, pengembangan biofuel, perkembangan industri kosmetik atau wisata agro. Konsep agribisnis hampir selalu disertakan dalam bahasa tersebut. Pengertian agribisnis dapat ditelusuri asal-usulnya dari laporan yang disusun oleh Davis dan Goldbring yang diyakini sebagai tulisan pertama yang memberikan penjelasan secara komprehensif atas apa yang dimaksud dengan agribisnis. Davis dan Gold menyatakan agribisnis adalah penjumlahan total dari seluruh kegiatan yang menyangkut manufaktur dan distribusi secara produksi, pertanian, kegiatan yang dilakukan usaha tani, serta penyimpanan, pengolahan, dan distribusi dari produk pertanian, serta produk-produk lain yang dihasilkan dari produk pertanian. Definisi tersebut kemudian dirujuk dan digunakan oleh peneliti dan menulis lain, misalnya oleh Roylon. Definisi yang komprehensif juga memberikan gambaran pengertian agribisnis yang luas, sebagaimana yang ditulis oleh Herling sebagai rangkuman atas sejumlah tulisan, termasuk tulisan Davis dan Goldbring tersebut. Agribisnis mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan pasokan input pertanian serta bibit, pupuk, dan alat mesin. Kegiatan produk usaha tani, menyimpan, pengolahan, dan distribusi produk pertanian yang dihasilkan. Perdagangan tersebut guris pedagang besar atau secara kegiatan usaha untuk mengonsumsi produk pertanian seperti restoran, pasar, dan supermarket, serta seluruh perusahaan dan lembaga non pertanian yang melayani kegiatan itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agribisnis adalah sistem rangkaian usaha bisnis, mulai dari usaha pengadaan sarana produksi pertanian, usaha tani, usaha pasca panen, usaha sortasi, penyimpanan, dan pengemasan produk pertanian, usaha industri pengolahan produk pertanian, dan berbagai usaha mengantarkan produk berbasis pertanian sampai ke konsumen.
serta sejumlah kegiatan penunjang yang melayani sistem rangkaian usaha itu, seperti lembaga pelayanan pembiayaan, lembaga pelayanan informasi, dan lembaga pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang terkait. Pelaku agribisnis. Pada sistem agribisnis, pelakunya adalah usaha agribisnis atau FRIM, yakni usaha tani keluarga, usaha kelompok, usaha kecil, usaha menengah, usaha koperasi, dan usaha koperasi, baik pada subsistem agribisnis hilir, subsistem on-farm, subsistem agribisnis hulu, maupun pada subsistem penyediaan jasa bagi agribisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.